بمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أما بعد حضرة الكرام والمحترمين para asatid, asatidah, para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, terutama adik-adik yang telah melantunkan sholat dengan suara yang begitu merdu. Mudah-mudahan apa yang dibaca oleh adik-adik kita diterima oleh Allah sebagai amal yang hasanah, manfaat di dunia wal akhirah, dan kelak kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, sekalipun dalam musim yang belum normal masih dalam kondisi suasana COVID-19. Rasulullah berarti kan jadi mutakileh berjajar. Angkat dari Indonesia Jadi tetapi kita seorang ayo muslim jadi apa ngono kan. bisa Mutakileh melaksanakan sahabatnya aktivitas Rasulullah. sehari-hari Sahabatnya karena Rasulullah. Allah Jadi masih diberi kekuatan, kuwi memang digandeng karo ngarepe Allah sahabat. masih diberi kesehatan. Rasulullah digandeng karo sahabat. Mudah-mudahan Allah Jadi cara bahasa Indonesia kata majmuk. melindungi pada Kata kita majmuk itu sebenarnya jadi sehingga hukumnya jer, itu kesehatan jer. kita Jadi Rasulullah. akan secara optimal Baik, jadi mutada ya Rasulullah. menjalankan syariat Allah dengan Mergo istiqomah, ngarepe nek syafaat. dan mudah-mudahan sebagian kita istiqomah dalam menjalankan Syafaat itu sama syariat Rasulullah. Allah. Pada akhir hayat kita dijadikan orang-orang yang khusyuk. Jadi digandeng karo ngarepe. Tujuan. Salawat dan salam Tetap tata bahasa nih. kepada Rasulullah Sallallahu Jadi tata Alaihi bahasa. Wasallam yang telah memberikan Cara Allah insya Allah Allah ini keren jadi apa? hasanah kepada kita dengan bimbingan dan nasihat serta uswah hasanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua bisa Mulai dari Allah ya, membedakan mulai dari mutada ya berarti Allah utawi Allah. mana Mutada kan yang utawi. diperintah dan mana yang dilarang, Jadi makhluk itu mana yang Allah. baik dan mana yang Allah. karena Allah Jadi fa'il ya sangat sapa memberikan Allah. perhatian kepada kita semua, sehingga secara filosofis tujuannya adalah untuk kebahagiaan kita semua, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Karena pada sesungguhnya atau sejatinya Allah ini Rasulullah butuh ini ya dari mutafil. pada ibadah kita kepada Rasulullah penghambaan Allah kita. Rasulullah Andaikan semua manusia ini Rasulun karo Allah. semuanya beribadah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, ya tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah. Andaikan manusia ini tidak mengikuti syariat Allah, ingkar kepada takdir Allah, tidak menjalankan syariat Allah, juga tidak mengurangi kekuasaan Allah. Tetapi syariat ini diberikan kepada kita dalam kerangka Allah masih sayang kepada kita, Allah masih sangat peduli kepada kita,
sehingga kita ini diharapkan dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya ini kebahagiaan bisa berpihak kepada semua manusia, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Ini alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, malam hari ini sebenarnya adalah rutinan. Kitab yang dibaca itu adalah Nasoirul Dunia kalau nggak salah. Sudah berjalan beberapa kali dan alhamdulillah jamaahnya yo kadang-kadang sing teko yo 400, kadang-kadang ya 300, kadang-kadang yang 150, tapi tidak pernah di bawah 40 sepertinya. Ini semua karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Sebab bagaimanapun ketika kita tidak mendapat hidayah dan taufik, ojo meneh sound system ini, volume ini dikecilkan. Sekalipun dikeraskan maksimal, tapi lek hidayah ambek taufik yo rada aras-arasen teko. Alasannya macam-macam. Alasan yang kadang-kadang justru dibuat-buat untuk merasionalisasi supaya ora teko. Menurut kadang-kadang ya gak ono, gak ono sing ngaku. Karena memang manusia itu diberi kemampuan untuk mengajukan alasan. Tetapi ingat, ketika alasan itu kemudian diberikan dan tidak sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya, maka alasan itu adalah alasan yang hoax, alasan singkat benar. Ketika dia punya alasan yang gak benar tapi dibenar-benarkan, ya akan mendapat azab dari Allah nanti. Ya, karena itu monggo kalau kalian jenengan sedaya ini selama masih kita mampu, selama kita masih diberi kekuatan oleh Allah, kesempatan oleh Allah, jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini orang yang habisi utlubul alimah minal mahdi lal, sehingga mencari ilmu ini tidak mengenal usia siapapun. Jadi tidak ada alasan masih muda males boleh ilmu, remaja males boleh ilmu, tua males boleh ilmu. Mungkin karena sing nom yo alasane mergo sing nom, sing remaja alasane sing remaja, sing wis tua alasane wis tua. Karena menuntut ilmu ini banyak hikmah dan manfaatnya. Kita tidak dituntut untuk pintar, tetapi kita dituntut untuk paham. Paham tidak mesti pintar, pintar yang mesti paham, mesti paham. Banyak orang yang pintar tapi tidak paham. Bahasa Jawa ini banyak orang pintar tapi enggak benar. Tapi ono wong sing bener tapi enggak pintar. Yo sing ideal itu ya sing pintar sing bener. Sing paling elek yo gak pinter yo gak bener. Oleh karena itu supaya kita menjadi insan kamil, ngomong insan kamil lamun untuk ini. Insan yang sempurna, makanya kudu ngaji dan ngaji. Agar kita menjadi secara formal manusia, secara fungsional yo manusia. Sebab akeh menungso iki secara formal wujude kaya menungso, ya pancen menungso.
Tetapi secara fungsional duduk menungso iki yo akeh. Delok teko postur tubuhe secara biologis menungso, tetapi tidak memfungsikan dirinya sebagai manusia. Karena itu banyak ayat-ayat Al-Quran bahwa manusia itu khalifah fil ardh. Kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi banyak manusia secara formal tapi tidak merealisasikan dirinya sebagai khalifah. Banyak manusia yang diciptakan oleh Allah yang sebenarnya dia punya kewajiban untuk beribadah tapi ya ora ibadah. Ngono ku ya kira-kira ning kene gak ono. Sing akeh ning ya sing akeh ning Surabaya, Jakarta, tapi wong Surabaya Jakarta ketularan wong Gersian. Jadi pentingnya kalau kalian jenengan sedaya niki ngaji ya supaya kita bisa melaksanakan secara fungsional sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Gusti Allah yang memang diciptakan untuk ibadah. Nah saat ini kecenderungan orang-orang ibadah itu hanya terjebak pada formalistik. Bahasa keren itu bersifat esoterik, eksoteris. Jadi ibadah itu hanya sebagai sebuah simbol gerakan-gerakan yang tidak punya makna. Sholat ya tapi tidak punya implikasi di luar sholat, tidak punya pengaruh di luar sholat. Ini namanya ibadah yang hanya terkait dengan ibadah formal, ketoik, bahasa keren bersifat eksoteris. Tetapi yang kita tuntut dan Allah tuntut, Rasulullah tuntut, itu bukan ibadah yang bersifat eksoteris belaka, tetapi bagaimana ibadah itu sampai kepada hal yang bersifat esoteris. Artinya ibadah itu bukan hanya melakukan gerakan-gerakan dalam sholat. Ibadah itu bukan hanya puasa yang kemudian kita jalankan, tidak makan dan tidak minum, tetapi lebih jauh daripada itu, apa hikmah dibalik sholat dan apa hikmah dibalik puasa. Lah hikmah-hikmah dibalik sholat dan hikmah-hikmah dibalik puasa ini menurut konsep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang disebut dengan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya tidak dituduh oleh Allah. Innama itu kalimat khas penentu, fokus, sehingga bahasa kerennya fokus saya, esensi daripada apa yang saya lakukan karena utusan Allah itu hanya sekedar untuk apa? Liutammima makarimal. Yang akhir-akhir ini akhlak itu sudah tidak menjadi apa ya, sudah dinafikan seolah-olah sesuatu yang asing, sesuatu yang sudah banyak ditinggalkan. Baik akhlak manusia terhadap diri, akhlak manusia terhadap al-khaliq, lebih-lebih akhlak manusia terhadap sesama. Akhlak manusia terhadap guru mulai hilang. Zaman kuliah ini leono guru melaku gak wani nyalip, mesti harus berada di belakang guru.
Zaman saya dia sepeda motor, ono gurune liwat. Sepeda ya ketek jadi pakai R12 misalnya R15 nyalip teko kiwa ya ora ngebet. Ya ora pakai bel monggo Pak, mboten, tapi retok ora ngeruh. Tidak mau tahu. Sayyidina Ali itu adalah Babul Ilm, tapi kalau Rasulullah itu Madinatul Ilm, gudang ilmu. Lalawani ilmu itu dimiliki oleh Sayyidina Ali, sehingga betapa alimnya Sayyidina Ali itu sampai-sampai Sayyidina Ali itu mengatakan anak abduman allamani harfan wahidan. Saya ini budak kaulone seseorang yang mengajarkan kepada saya sekalipun hanya satu huruf. Betapa yang namanya Sayyidina Ali itu menjunjung tinggi terhadap seorang guru. Dawis alim kaya ngono kuwi Sayyidina Ali ketika berjalan, kemudian di depannya ada orang yang lebih tua daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidak pernah nyali. Tidak pernah nyali. Saking takzimi. Saking takzimi saya orang yang dianggap lebih tua sehingga tidak berani nyali, pasti berada di belakang. Jangan saiki golek kaya wong ngono, alasane macam-macam. Telat aku oleh sekolah, gak iso fingerprint sesuai dengan waktu, ketinggalan pasar, ya macam-macam alasan. Itu alasan yang sebenarnya dibuat-buat untuk merasionalisasi dia bisa melanggar terhadap akhlak. Ini yang bahaya. Yang ini sekarang sudah menjadi fenomena sosial, sudah menjadi fenomena umum. Sing jenenge sing nom ya wis gak duwe unggah-ungguh, sing tuwek ya wis gak duwe rasa apa jenenge ya, kasihan, sudah tidak mempunyai rasa menghargai, sudah tidak mempunyai rasa empati terhadap yang muda, sehingga kemudian masyarakat sudah dibiarkan secara liar, dan ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini pentingnya akhlak. Oleh karena itu ada satu pepatah yang mengatakan begini, masadal qaum wasyaraf illa bil akhlaq. Tidak ada seorang pemimpin kaum yang sukses, seorang pemimpin yang sukses yang dielu-elukan oleh masyarakatnya, dan tidak ada sebuah kemuliaan yang bisa diperoleh oleh seseorang illa bil akhlak, kecuali dia memegang teguh akhlakul karimah. Sehingga Rasulullah itu diangkat sebagai Rasul dan menjadi uswah hasanah bukan karena rajin ibadahnya. Dalek sing jenengan tiru, Rasulullah kerajinan ibadahnya sampai mati tidak akan pernah bisa kita meniru. Bagaimana Rasulullah begitu sholat sujud itu berjam-jam, sementara sujud awake dhewe mek rong menit, kakean rong detik. Rasulullah 2 rakaat bisa 2 jam, saking khusyuke awake dhewe 2 rakaat pirang menit lho ya. Ya minimal ketika kita ini ingin diakui oleh
Rasulullah sebagai umatnya ya birun akhlak karena apa? Rasulullah diutus oleh Allah untuk menjadi suri tauladan bagi kita. Itu juga manusia. Innama ana basyarum mislukum. Bedanya cuma yuha ilayya annama ilahukum ilahun. Aku ya padha karo awakmu. Ya padha menungsane. Aku ya butuh mangan. Ngene apa nggih? Rasulullah nggih dahar, ngene apa nggih? Cuma dahar boten kados nyenengan. Rasulullah itu lek dahar gak luwe, gurung dahar lek gurung luwe, wis mandek sak durunge. Lek nyenengan wis warak ya tetep. Apa meneh mari mangan terus mari ngono si panganan enak meneh alasan aku mau jadi mangan ya cuma kurang waras ngono ya padahal wis waras padahal nek kepengin mangan sing luwih Rasulullah juga punya apa itu namanya butuh untuk minum. Rasulullah juga punya kebutuhan biologis artinya ya simah. Kula kan jangan yang ngoten ya mangan, ya ngombe, ya duwe bojo. Rasulullah nggih duwe garwa, Rasulullah nggih kagungan putra. Sama dengan kita. Innama ana basyarun mislukum. Saya ini kata Rasulullah dalam Al-Qur'an akhir surat Al-Kahfi, saya juga bashar, juga manusia seperti kalian. Diutus oleh Allah sebagai figur untuk dianut supaya manusia bisa manut, bisa mengikuti. Berbeda ketika Allah ini misalnya menjadikan patron berupa malaikat, itu sulit. Tapi Rasulullah juga ya, tapi manusia yang maksum. Maksum itu artinya memang ya maksum. Artinya tidak pernah berbuat jelek. Karena apa? Berada dalam tekanan monitori Allah, sehingga apapun yang dilakukan oleh Rasulullah ini berupa wahyu. Ngomong sak ngomong wahyu, ngoten nggih. Gak kados nyenengan kali kula ngomong sak ngomong nafsu duduk wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi yang perlu ditiru itu akhlaknya. Akhlaknya Rasulullah seperti apa? Ya dilanjut nanti kita dengarkan dulu suara yang merdu dari hati-hati kita. Monggo ya.
Para jemaah rahimahullah, jadi yang perlu kita tiru itu sekali lagi adalah akhlaknya Rasulullah itu sudah dinas sudah Allah wa innaka ala khuluqin, dan ini mestinya karena Dewi itu menjadi umat ya sebisa mungkin untuk bisa meniru. Tapi cara meniru ya banyak membaca sejarah Rasulullah. Peringatan Maulid seperti sekarang ini dalam kerangka mereview kembali, mengulang kembali sejarah Rasulullah terkait dengan akhlak-akhlak yang memang sudah diperankan untuk ditiru. Rasulullah iki aja meneh nang wong liya ning bojone iki masyaallah. Nyeluk itu ya Humairah. Dijunjung tinggi. Posisi seorang wanita itu dijunjung tinggi oleh Rasul. Bukan malah direndahkan. Nah, wong Gresika ndelok nyeluk bojone malah kadang-kadang yo mbok ndek apa mana mbok Rasulullah sebagai refleksi dari etika beliau sampai kepada seorang istri, istrinya itu diceluk dengan penuh kasih sayang, penuh dengan kemesraan. Ya Humairah, beliau tidak mau merendahkan kepada posisi seorang wanita, karena memang ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa lajim. Tidak akan pernah terjadi seseorang yang memuliakan seorang perempuan kecuali orang itu mulia. Jadi wong mulia bisa dipastikan akan memuliakan kepada seorang perempuan. Tapi orang yang hina itu akan menghinakan seorang perempuan. Artinya seorang perempuan itu akan dihinakan oleh orang yang juga dihina. Kira-kira jenengan itu bojo jenengan kedaben iki memuliakan apa menghinakan? Ngaku ae jujur kacang ijo ae menawi jenengan ini memuliakan terhadap istri panjenengan, saya tidak berbicara istri-istri panjenengan, tapi terhadap istri panjenengan sepisanan. Aku lagi ngomong istri-istri diantem tenan aku itu. Menawi panjenengan ini memuliakan terhadap istri panjenengan dalam kondisi apapun, maka berarti jenengan ini masuk mulia. Tetapi kalau panjenengan selama ini masih menghinakan terhadap, merendahkan terhadap posisi istri panjenengan, berarti panjenengan dewi merupakan orang yang rendah dan orang yang hina. Ini Rasulullah jangankan kepada orang lain, sehingga banyak cerita-cerita Rasulullah itu dalam kondisi duwe kurma siji ape didahar teko wong wis nyal. Lha awake dhewe kira-kira yo malah didelikno ta kurmane. Atau kalau tidak didelikno paling yang ngaku sing mboten gadah. Padahal duwe kurma Rasulullah diminta sing arep didahar, tapi ada orang yang membutuhkan diberikan. Pernah satu saat kemudian yang saya katakan Rasulullah ini punya baju yang amat baik dan saklawase urip enggak pernah mempunyai baju yang baik. Kalau saya pikir garis 10 juta. Biasa itu rego Rasulullah itu ya di bawah standar. Jenengan ini kan ya 50, 35, ya 100, 200. Rasulullah itu di bawah standar. Karena apa? Ya baju Rasulullah itu banyak tembelan nih, banyak dodongan. Iki sing dodomi ya awake dhewe.
Masya Allah akhlaknya Rasulullah. Karena satu saat kemudian dihadiahi oleh seorang perempuan hasil tenun sendiri, kemudian diberikan kepada Rasulullah untuk dipakai. Bahasa ini wong kuwi sing maringi wong jenenge Nabi ya Rasul ya ketok keren, ada lho penampilannya ya ketok keren. Ya akhirnya berkoti bayi, akhirnya nyeneng nang sing menehi ya di agem kali Rasul. Di tengah-tengah rumah sepisan ngono sahabat sing kepingin ngelem terhadap pakaian yang dipakai oleh Rasulullah, namanya itu burdah, kayak sarung akhirnya ya karena nadanya ini ngelem deh kepingin ya diceluk ambil Rasulullah, ya tunggu saya ke rumah dulu ganti terus niku dimenengno wis sahabat sing liyane itu ngoreng-ngoreng kon ke baju Rasulullah nggak pernah pakai baju bagus, satu kali pakai baju bagus kamu minta kenemenan alam. Tapi apa sebenarnya dari motivasi yang dilakukan oleh sahabat yang meminta baju Rasulullah ini? Dia berkata, wallahi demi Allah, baju yang saya minta, burdah yang saya minta dari Rasulullah tidak akan saya pakai, tapi saya siapkan untuk menjadi kafan saya, supaya saya mendapat syafaat Rasul. Insya Allah. Dan tidak dipakai. Kemudian wasiat aku lek mati aja kok kafani macam-macam, kafanono dengan burdah yang saya minta dari Rasul. Ini syafaat Rasulullah, syafaat Rasulullah yang mestinya awake dhewe ini ya kudu ngarep-ngarep. Selalu berharap, karena tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat kecuali Allah, kecuali Rasulullah, kecuali Al-Quran. Ketika kita ini di arah masa mangke ini kan ya neng kono kuwi ya arpe diadili oleh Allah. Dan itu masa waktunya kita nunggu antrean itu wakilah itu 50.000 tahun. 50.000 tahun kuwi sedina ning kono padha karo 1000 tahun ning kene. 1000 tahun 1000 ping 50 pinten itu 50 juta tahun ukurannya di ngenteni. Digambarkan dalam kitab Jabaritul Akhbar pada posisi awal dhewe ngenteni dihisab kalian Allah itu posisi matahari itu hanya sejengkal. Bayang tapi panas. Dan di situ tidak ada naungan apapun. Yang bisa naungi hanya sahabat Rasulullah. Sampai-sampai orang gelisah semua. Datang kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, panjenengan ini adalah ya kakek saya. Panjenengan ini mbah kula. Nyunaken dumateng Gusti Allah supados kula niki saged napa nggih? Ya ora kesel, ya ora kepanasan, ya ora disiksa supaya mendapat naungan. Napa jawab Nabi Adam? Aku isi. Karena saya telah berbuat dosa. Rupane aku ora makan buah kuldi, ya saya makan, akhirnya saya menjadi diturunkan dari surga ke dunia. Sekalipun beliau sudah memohon ampun, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal musyrikin. Coba kontak Nabi Ibrahim. Datang kepada Nabi Ibrahim, apa jawab Nabi Ibrahim? Sama dengan jawabannya Nabi Adam. Kalau Nabi Adam itu pernah berbuat dosa, aku pernah ngapusi Allah, pernah ngeyel. Coba kalau Nabi Daud juga nggak bisa.
bisa. Lastu bisahibi dzalik. Saya tidak punya kompetensi untuk itu, tidak punya kompeten untuk itu. Saya tidak punya kewenangan untuk itu. Saya malu. Coba datang aja ke Nabi Isa. Nabi Isa pun juga tidak bisa. Satu-satunya jalan, satu-satunya orang yang bisa memberikan syafaat pada saat itu tidak ada lain kecuali Rasul. Masya Allah. Jadi bejo ini. Jadi umat Rasul tidak ada Nabi yang 25 kita kenal itu bisa memberikan syafaat kecuali Rasulullah. Nah mestinya awake dhewe kan ya kepingin oleh syafaat syaratnya loro. Oleh awake dhewe kepingin oleh syafaat dan itu mesti harus rungokne dengan seksama supaya awake dhewe oleh syafaat. Apa saja? Biar setelah itu iklan dulu biar jalan. Setelah ini baru nanti saya sampaikan. Iklannya sekarang jalan. Musik. Yuli. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syahdi wad darajati as-sadayati radal alamin ya uhai narju
Baik, para jemaah rahimakumullah, ada dua syarat ketika kita ingin memperoleh syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat yang pertama adalah melakukan puncak pengabdian kita kepada Allah, yaitu melakukan sholat. Ini syarat awal. Sebab yang namanya sholat ini adalah, saya katakan, merupakan puncak dari segala puncak pengabdian kita, dari kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya raiso sholat sunnah, ya minimal sholat wajib lah. Syukur-syukur kalau sholat wajib ya dilakoni, qobliyah ba'diyah ya dilakoni, bengi sholat ya dilakoni, syukur-syukur. Tapi ya oleh awal dhewe memang gak sesuai kabutan, ya minimalis saja lah, yang penting sholat. Terus sampai gak sholat iki lek kepingin oleh syafaat Rasul. Tapi nggak kepingin syafaat Rasulullah ya sakarep. Tapi kalau awakmu urip